Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya akan wawancarai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Bapak Dewo Mahendra, berkaitan dengan tentu bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi COVID ini yang sudah memasuki lebih dari 1,5 tahun. Memang selama ini di masyarakat selalu ya tidak ada bantuan, apalagi ada pemberlakuan PPKM darurat ini. Kita akan sapa langsung Kepala Dinas Sosial Pak Dewo Mahendra. Om Swastiastu, Pak Kepala Dinas. Om Swastiastu, Pak Win. Sehat ya? Becik, sehat, segar, ogar. Boleh malih gini ya memberikan informasi ini yang penting kepada masyarakat Bali berkaitan dengan mungkin bantuan-bantuan sosial yang sudah diberikan selama masa pandemi ini. COVID ini, apa saja yang sudah jalan dan sedang berjalan dan akan nanti dijalankan, Pak? Silakan. Makasih Pak Winate. Jadi para pemirsa Bali TV dimanapun berada, perlu diketahui bahwasannya khusus untuk bantuan-bantuan sosial ini memang sudah berjalan secara reguler, yang dari pemerintah pusat juga itu sudah membantu, dan dari dulu dan dari tahun ke tahun, sudah ada, ya. Itu ada yang namanya bantuan sosial dari pemerintah pusat, itu ada yang namanya PKH, program keluarga harapan, ada yang namanya bantuan pangan non tunai atau bantuan sosial pangan, ada yang namanya bantuan sosial tunai. Dan juga dalam kaitan seperti sekarang ini, penerapan PPKM ini di 2021, jadi kebijakan pemerintah pusat hal ini juga membantu pemberian beras sebanyak 10 kilo yang disalurkan oleh Bulog. Ya, tetapi itu ditentukan penerimanya adalah dari keluarga penerima manfaat PKH dan keluarga penerima manfaat BSD. Di samping itu juga dalam kaitan sebagai tambahan dalam situasi PPKM darurat ini, juga di samping itu pemerintah pusat juga dalam ini Kemensos itu memberikan juga 3.000 paket bantuan kepada kabupaten kota, ya kabupaten kota, yang mana datanya itu adalah di luar daripada penerima beras dari KPM PKH dan KPM keluarga penerima manfaat BSD, bantuan sosial tunai. Nah, ini datanya itu diserahkan oleh kepada kabupaten kota, yang jelas di luar penerima PKH, BPNT dan BSD. Itu ada 3.000. 3.000 masing-masing kabupaten kota atau untuk seluruh Bali? Untuk seluruh, untuk masing-masing kabupaten kota. Untuk masing-masing kabupaten kota. Nah, kita itu sejumlah 5 kilo. 5 kilo. Nah, kita juga tidak tahu ataupun belum juga kami dapat apakah ini nanti juga akan ada tambahan, ya. Artinya dalam sisi bantuan-bantuan sosial ini ya tidak hanya yang memang itu sudah rutin, ya. Kemudian sebagai tambahan ini sudah pemerintah pusat itu sudah mengambil satu sikap tindakan, dan bersinergi yang jelas dan pasti dengan pemerintah daerah. Ya kan, pemerintah daerah. Perlu diketahui dalam kaitan dengan program PKH ini, ya, ini di bulan Juli ini, sudah di proses pencairan, ya, untuk bulan Juli kepada KPM PKH kita. Jadi proses pencairan untuk tahap 3, ya. Tahap 3. Ya, tahap 3 itu sudah ada proses pencairan. Nah, kemudian begitu juga untuk program bantuan pangan non tunai ini, ya memang sudah jalan Januari, Februari sampai dengan Juni. Yang bulan Juli ini juga sudah jalan, Juli sudah jalan, proses pencairan sedang berjalan,
Nah, kita harapkan sih ini semua serapannya sangat sesuai dengan berapa dari kota dan top up yang diberikan oleh pusat. Nah, kemudian dalam kaitan dengan bantuan sosial tunai ini, ya bantuan sosial tunai ini juga sudah proses pencairan. Ya di bulan Juli ini perlu diketahui untuk di bulan Juli ini dibayarkan, tetapi bantuan sosial tunai ini adalah untuk 2 bulan, untuk Mei dan Juni. Jadi nilainya berapa ya untuk jumlahnya ya kalau dibayarkan 2 bulan, jadi Mei dan Juni, jadi dia menerima di bulan Juli ini 600.000. 300.000 per bulan berarti? 300.000 per bulan, itu dan ini sudah jalan. Begitu juga untuk bantuan berasnya, ini bantuan beras kepada keluarga KPM PKH 10 kilo, kemudian juga untuk KPM BSD 10 kilo, ini sudah berproses ya. Saya sudah koordinasi juga dengan Bulog, kemarin juga sudah di apa namanya itu di launching dan diawali Tabanan, terus ini semua kabupaten. Nah, kemudian dalam kaitan dengan proses ini kan harus percepatan ya, percepatan. Kita di sini juga didampingi oleh potensi sumber kesejahteraan sosial kita. Ada dari pendamping PKH dalam proses penyaluran ini, kemudian ada yang dari koordinator daerah, Korda, khusus untuk BPNT ataupun BSP, bantuan sosial pangan, dan tenaga kerja sosial kecamatan kita. Nah, dalam hal ini juga semua potensi ini kita libatkan, dalam kaitan membantu proses penyaluran, di samping juga dilakukan dalam proses penyaluran ini oleh teman-teman dinas sosial kabupaten kota. Artinya jangan sampai adalah ini ada satu ketersendatan. Karena ini urusannya masalah perut orang. Ya, betul. Itu. Jadi dipercepat juga dipercepat, dipercepat dalam sisi penyalurannya. Okay. Untuk selanjutnya apa yang menjadi apa namanya itu instruksi ataupun kebijakan ataupun perintah daripada pemerintah pusat lagi terkait bantuan-bantuan yang lain, kami di sini kan menunggu ya, menunggu kemudian mengkoordinasikan, ya kan, artinya kalau bisa itu ada tambahan lagi, ini tetap kita berkomunikasi itu ya. Oke, selama ini bantuan-bantuan yang dijalankan oleh di Bali ya, ini dari pemerintah pusat ya kebanyakan untuk. Dari pemerintah pusat ya, kita dari APBD provinsi mungkin ada. Kalau kami dari APBD provinsi ini selama ini kan sesuai dengan standar pelayanan minimal kami di sini, khususnya dinas sosial loh. Ya, betul. Ini adalah kepada kelompok rentan kita, adalah bantuan permakanan kepada panti, begitu kan, kepada juga lansia, dan di samping itu juga. Ya kami sini juga itu melakukan satu sinergi dengan para relawan komunitas dalam juga membantu kepada kebutuhan pokok mereka kepada para penyandang disabilitas kita ini. Termasuk juga lansianya. Jadi memang sudah ada tugas juga dinas sosial. Sudah punya tanggung jawab sendiri ya Pak? Sudah ada tanggung jawab sendiri. Sehingga kadang-kadang di dalam kondisi pandemi ini mereka ini sangat membutuhkan ya. Sangat membutuhkan dan bisa ditunda dulu karena sama kondisi. Bahkan mungkin lebih perlu perhatian mereka. Perlu perhatian dan saya kira Bapak Gubernur juga sudah bukan hanya memikirkan langkah apa yang diambil. Jadi di sini juga kami ya. Saya kira juga pasti pimpinan kami di sini, pimpinan kami di provinsi juga akan mengambil langkah dengan pola gotong royong. Ya sama dengan apa saran bahwa dalam mengatasi seperti ini kita bekerja bersama-sama, itu gotong royong ya. Memang kalau saya katakan belum puas, artinya usaha ini sudah kita lakukan. Tidak ingin pemerintah itu akan mendiamkan. Ya, kita melihat bagaimana kemudian di masyarakat banyak sekali mengatakan PKM darurat ini membuat mereka agak kesulitan dalam bidang pemenuhan pangan dan segala macam. Tetapi jujur memang pemerintah sendiri tentu tidak mampu untuk menangani semua. Nah mungkin Pak Kadis punya harapan ini apa yang mesti kita lakukan? Karena ini kan harus ada kegotong royongan juga di antara masyarakat yang punya membantu yang tidak punya, kan seperti itu ya Pak Kadis ya. Gimana Pak Kadis semua? Kalau saya memang perlu inilah dari orang yang punya. Karena begini loh, filosofisnya adalah
hidup kita itu akan berguna apabila kita bisa membantu orang yang tidak punya. Itu filosofisnya, ya kan? Betul. Ya, bicara soal COVID ini juga bukan bicara penyakitnya, juga bicara menyangkut perut orang. Betul, betul. Nah, pola yang kita lakukan dan perlunya juga di sini ada satu rasa kesadaran, empati. Ini ada dengan satu prinsip kegotong royongan. Sama dengan kita lakukan, ada dari kelompok relawan, rasa kegotong royongan. Nah, inilah yang bukan kita tumbuhkan, yang ini yang harus kita lakukan. Ya kan? Betul. Karena kita merasa bahwa kita itu adalah sama. Ya kan? Sama-sama kita hidup. Dan sama-sama kita menjalani kehidupan. Tapi rasa kegotong royongan, rasa empati ini kita tumbuhkan. Saya sudah anukan juga. Saya kira, makanya saya katakan tadi, pimpinan kami di provinsi juga, Gubernur, Pak Sekda, Pak Wagub, Pak Sekda sudah memikirkan itu. Rasa kebersamaan tidak hanya kepada masyarakat itu. Saya lihat juga masyarakat sudah muncul tumbuh itu rasa kebersamaan. Tetapi dari birokrasi ini sudah akan digerakkan juga, untuk membantu, ya kan? Membantu. Minimal itu adalah meringankan, ya, meringankan. Inilah rasa kegotong royongan yang kita tumbuhkan, kita tumbuhkan. Saya kira itu memang salah satu prinsip dasar dan itu menjadi salah satu warisan nenek moyang kita. Kenapa? Mengapa tidak dilakukan? Jangan begitu. Dengan kata kuncinya yang pokok adalah bahwa kita ini sekarang ini mempunyai rasa, ya, rasa empati. Ini kan urusannya manusiawi ini sekarang. Karena ini urusan kemanusiaan, kesehatan, urusan kemanusiaan yang namanya ekonomi, urusan kemanusiaan sekarang urusannya perut, ya kan? Itu karena situasi dan kondisi yang demikian. Dan ini kesadaran, sadar itu. Maka itu kita di sini ada juga muncul kita di pemerintah provinsi rasa kegotong royongan dari teman-teman birokrasi. Ini sedang bukan dirancang, masih sedang dikondisikan, ya. Artinya dia menunjukkan kepedulian, ya. Kepedulian, intinya kepedulian. Ya. Kepedulian ini intinya karena peduli kita, ya dan peduli itu ada, ingat ya, bukan banyak itu bukan berarti baik, tapi baik akan berarti banyak. Ya, orang mengatakan, oh cuma sekian misalkan, daripada tidak ada. Betul. Orang bisa bicara, orang bisa teriak, jangan hanya teriak aja, tetapi munculkanlah, ya kan, sedikit pun sangat berarti daripada tidak, itu loh. Nah kita pun di sini di provinsi ini akan juga sedang bukan menumbuhkan, sudah membangkitkan itu. Pasti solidaritas ini, dari solidaritas dan ada kesolidan itu. Pasti itu. Saya yakin pimpinan kita di provinsi itu juga tidak mungkin karena itu pun tumbuh dari rasa solidaritas. Mungkin Pak Kadis juga bisa mewakili kawan-kawan di birokrasi sebenarnya sudah memiliki kepedulian, ya, memahami kondisi di lapangan sebenarnya, tapi memang ada keterbatasan kebijakan, anggaran yang kemudian memang harus dijalin juga solidaritas ini kan, iya, Pak Kadis, ya. Pasti itu Pak, itu harus dijalin karena si anggaran ini juga. Kita tidak mengatakan bahwa tidak ada ini dulu, pasti akan nanti rancangan apa yang akan dibuat. Intinya sekali tidak mungkin pimpinan. Dulu juga awal COVID juga sudah. Betul. Iya kan? Sudah menunjukkan bagaimana bersinergi juga dengan desa adat kan begitu kan? Sekarang juga masih kan begitu kan dalam kaitan dengan ini punya namanya posko gotong yang kemudian bagaimana nantinya itu pengaturannya kan sudah. Ya berikanlah itu pimpinan itu bekerja dulu. Kita yakin kita tidak mungkin kita akan mendiamkan, ya. Kita tidak mendiamkan itu bukan dalam artian harus dari pemerintah, dari yang lain juga sudah muncul. Inilah sebenarnya sudah terbangkitkan rasa kebersamaan itu. Banyak walaupun hanya dengan nasi bungkus berarti juga itu yang bisa diberikan. Sangat berarti untuk menyambung hidup. Ya kan? Itu sih. Baik. Sebagai closing statement, Pak Kadis, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan kondisi kita di masa pandemi ini, bagaimana tadi membangun solidaritas itu, Pak Kadis, untuk ya, harapan saya, marilah kita sekarang ini, kita mengatakan kapan ini berakhir kita belum tahu. Ya. Tetapi mari kita tumbuhkan satu kata kita ini, bahwa kita ini bisa, ya. Karena dalam kaitan seperti sekarang ini, bagaimana kita melihat yang namanya
COVID ini dulu kan, itu tumbuh adalah rasa percaya diri dulu, ya kan, percaya diri, karena logikanya yang namanya virus COVID-19 itu ada karena ada kita. Itu dulu filosofinya. Karena ada kita makanya ada virus. Itu. Maka itu juga ini satu adalah tumbuhkan rasa percayaan diri. Berikanlah pemerintah dulu itu bekerja, ya kan? Dalam hal ini tidak mungkin tidak akan dipikirkan. Model, cara, langkah kan itu akan dipergunakan. Kemudian dalam urusan bansos ini juga bansosnya berikanlah dulu pemerintah itu memberikan ini yang dulu. Nantinya itu pasti akan dipikirkan. Yang jelas dan pasti kalau dikatakan ini sudah puas ataupun sudah sempurna tidak, pasti aja ada. Tetapi mari kita bersama-sama dulu, ya kan? Ingat satu kata, jangan sampai dalam situasi dan kondisi, ya kan, seperti sekarang ini. Jangan ada banyak tangan yang tega berbuat nista lah. Seperti lagunya Ebit GAD. Itu aja. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya dan juga lumayan bisa memicu kita. Memberikan gambaran sebenarnya sudah ada bantuan-bantuan yang sudah berjalan ketika masa pandemi dan sampai sekarang ada solidaritas juga sedang digalang untuk bersama-sama dari birokrasi, dari masyarakat untuk kita saling membantu lah di tengah pandemi COVID yang secara ekonomi kita masih sangat terpukul sekali. Demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Saya tutup dengan permasalahan Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa. Sukses semua.